Hanya butuh waktu 12 menit bagi rudal balistik Iran untuk mencapai Israel yang jaraknya mencapai 1.500 km. Yaps, ini adalah gambaran seberapa cepat rudal balistik Iran yang menghujani Tel Aviv sejak Jumat 13 Juni 2025 lalu. Apakah itu adalah yang paling cepat? Jawabannya tidak. Dalam konteks rudal balistik, ada sejumlah rudal lagi yang jauh lebih cepat dan mematikan. Tak hanya cepat, tapi berbagai rudal ini juga punya trik khusus untuk melewati pertahanan udara musuh, termasuk Iron Dome milik Israel. Di video ini kita akan bahas soal rudal, terutama milik Iran. Seberapa cepat senjata itu dan bagaimana rudal ini dapat menembus Israel tepat di jantungnya. Sebelum masuk pembahasan soal berbagai jenis rudal Iran, kita sedikit bahas soal jenis-jenis rudal secara umum terlebih dahulu. Ada dua jenis rudal, yakni rudal balistik dan rudal jelajah. Dikutip dari Al Jazeera, rudal balistik adalah senjata jarak jauh yang dirancang untuk meluncurkan hulu ledak konvensional atau nuklir dengan mengikuti lintasan balistik alias melengkung. Rudal balistik awal diluncurkan menggunakan mesin roket yang kuat, lalu melesat ke atas menuju atmosfer, bahkan sampai luar angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Begitu mesinnya dimatikan, rudal akan mengikuti jalur yang sudah ditentukan dan kembali masuk ke atmosfer bumi dengan kecepatan sangat tinggi sebelum menghantam sasaran. Berdasarkan jangkauannya, rudal balistik terbagi menjadi 5 jenis sebagai berikut. Pertama, rudal balistik jarak medan perang alias BRBM dengan jarak jangkau kurang dari 200 km. Kedua, rudal balistik jarak pendek alias SRBM dengan jangkauan kurang dari 1000 km. Ketiga, rudal balistik jarak menengah alias MRBM dengan jangkauan antara 1000 hingga 3500 km. Keempat, rudal balistik jarak jauh alias LRBM dengan jangkauan antara 3500 hingga 5500 km. Dan terakhir yang paling jauh adalah rudal balistik antar benua alias ICBM dengan jangkauan lebih dari 5.500 km. Tak cuma jarak jangkaunya yang jauh, rudal balistik juga dapat melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan perjalanan diukur dalam satuan Mach yang setara dengan kecepatan suara. Misalnya Mach 5, artinya 5 kali kecepatan suara. Sementara rudal jelajah adalah rudal yang terbang rendah dan stabil seperti pesawat tanpa pilot. Rudal jelajah tak secepat rudal balistik, tapi lebih sulit deteksi dan lebih lincah dalam bermanuver. Lantas seperti apa persenjataan rudal yang dimiliki oleh Iran? Iran memiliki 3 tipe rudal balistik, yaitu rudal jarak pendek atau SRBM, jarak sedang atau MRBM, dan jarak jauh atau IRBM. Negara itu telah mengembangkan sejumlah rudal balistik dan jelajah selama 3 dekade terakhir. Grafis ini menunjukkan beberapa rudal Iran yang paling menonjol berikut dengan jangkauannya. Setidaknya ada 17 jenis rudal Iran dengan jangkauan mulai dari 300 hingga 2.500 km. Dalam serangan ke Israel lalu, otoritas Israel menyebut Iran meluncurkan lebih dari 200 rudal sejak Jumat malam. Rudal-rudal itu menjangkau Israel dalam rentang 10 hingga 15 menit sejak diluncurkan. Kecepatan itu mengindikasikan Iran menembakkan rudal hipersonik. Sebab jarak lurus terdekat dari perbatasan Iran-Irak ke lokasi sasaran di Israel adalah sekitar 1.200 km. Sementara lokasi peluncuran rudal Iran berada beberapa ratus kilometer dari perbatasan Iran-Irak. Selain itu, rudal juga perlu terbang beberapa kilometer ke langit sebelum mengarah ke sasaran. Setidaknya ada 2 rudal Iran yang mampu melaju paling kurang 3 km per detik. Rudal itu adalah Sahab 3 dan Khorramshahr yang mampu melaju hingga 10 kali kecepatan suara. Sebagai informasi, setiap proyektil atau rudal yang melaju di atas 5 kali kecepatan suara disebut senjata hipersonik. Teheran juga masih punya rudal Qasem Basir, versi peningkatan dari rudal Qasem.
Rudal ini sempat digunakan Houthi untuk menyasar Bandara Ben Gurion pada Mei lalu. Meskipun sangat cepat dan kuat, berbagai rudal ini harus berhadapan dengan sistem pertahanan udara Israel yang berlapis. Bagaimana cara Iran untuk menembusnya? Israel disebut-sebut sebagai salah satu negara dengan pertahanan udara terbaik di dunia. Ini diamini oleh juru bicara militer utama Israel, Brigadir Jenderal Avi Devrin, seperti dikutip dari New York Times. Meski begitu, ia mengakui pertahanan udara mereka tidak sepenuhnya kedap. Selama ini Israel mengandalkan pertahanan udara mereka yang berlapis. Ada Iron Dome untuk menghalau serangan jarak pendek, David Sling untuk jarak menengah, dan Arrow untuk jarak jauh. Israel juga kedatangan 2 baterai THAAD milik AS. THAAD berfungsi menembak rudal pada ketinggian di atas 30 km. THAAD fokus menjatuhkan rudal yang sudah dalam tahap akhir mencapai sasaran. Meski berlapis, ada kecenderungan sistem pertahanan ini kewalahan menghadapi serangan dengan banyak rudal sekaligus. Pola ini bisa kita lihat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu, serangan Iran ke Israel tahun lalu, juga serangan terbaru ini. Seorang pakar udara antariksa, Inbar, menyebut cara Iran ini merupakan upaya mereka untuk menembus pertahanan udara Israel. Pertahanan udara Israel juga kesulitan ketika menghadapi rudal hipersonik yang terbang rendah. Dalam perang modern, kecepatan adalah kunci. Iran hanya butuh 12 menit untuk mengirimkan rudal ke jantung Israel. Tapi ini bukan soal kecepatan semata, ini tentang presisi, strategi, dan kekuatan untuk menembus sistem pertahanan tercanggih sekalipun. Serangan bukan lagi soal siapa paling kuat, tapi siapa paling cerdas menyiasati langit. Ketika langit jadi ladang perang, maka diam tak lagi jadi pilihan. Dan Iran seolah ingin membuktikan bahwa mereka masih bisa melawan meski mendapat sanksi dari mereka yang tak suka. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.